السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Al-Arba'in An-Nawawiyah dalam hadis nomor 29. Kita sedikit membahas pada pertemuan yang lalu yang berkaitan dengan hadis dari Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang satu amalan yang dengan amalan tersebut saya masuk surga dan selamat dari api neraka. Seperti yang sudah kita sebutkan, potongan hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang telah dia lakukan. Dan seseorang selamat dari api neraka dengan amalan yang telah dia lakukan, dan itu semua termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allahu alaihi." Sungguh engkau bertanya tentang perkara yang sangat besar. Sungguh engkau bertanya tentang perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat besar yaitu ketika seorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari api neraka, maka itu adalah perkara yang besar yang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang sangat besar. Dengannya Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitabnya. Dengan tujuan ini Allah Subhanahu wa taala utus para rasul. Bahkan tidaklah kita rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan maksud ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi." Dan sesungguhnya hal yang besar tersebut akan menjadi perkara yang mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Potongan hadis ini menunjukkan bahwasanya taufik seseorang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya hidayah, maka tidak ada satu orang pun yang mampu memalingkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadanya taufik,
Tidak Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya jalan hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan darinya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, maka mau bagaimanapun perkara tersebut adalah perkara yang sulit dan sangat sulit bagi orang tersebut. Sehingga menunjukkan bahwasanya hal ini ketika seorang mampu melaksanakannya adalah berkat bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila hal ini dipahami, maka kita harus menyadari kebaikan kita di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus lidah kita basah dengan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya hati kita diisi ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya hati kita dibersihkan dari kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran menyekutukan Allah, kotoran-kotoran hasad, dengki, sombong, angkuh, dihilangkan semua dari hati kita. Dengan apa? Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa supaya beliau mendapatkan hidayah dari Allah, supaya beliau dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sangat dikenal sekali dari Ummu Salamah, bahwasanya termasuk doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa apa? Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu. Allahu Akbar. Ini Rasulullah, Nabi Muhammad. Maka bagaimana dengan kita? Nabi pun berdoa, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, saya meminta kepadamu hidayah. Ini Nabi Muhammad loh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, saya meminta kepadamu supaya mendapatkan hati yang selamat. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus memperhatikan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama yang berkaitan dengan keselamatan abadi kita. Tidak salah seseorang berdoa kepada Allah tentang hajat-hajat dunianya, terserah, boleh. Allah maha mampu, Allah maha kaya. Akan tetapi ingat prioritas kita, kesuksesan yang paling nyata yaitu dan kemenangan yang abadi yaitu ketika seorang mendapatkan perkara yang besar yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal ini, ketika masuk surga dan selamat dari api neraka. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika ditanya oleh sahabat Mu'adz bin Jabal tentang perkara apa saja yang harus diperhatikan olehnya sehingga masuk surga dan selamat dari api neraka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjul baita. Perkara yang dengannya seseorang akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama tentu melaksanakan rukun Islam yang 5. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun, sekecil apapun. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketika ibadah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ketika melaksanakan, menghususkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk Allah subhanahu wa ta'ala.
ketika Allah menyebutkan wasjud, sujudlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya sujud itu adalah ibadah yang besar yang telah diperintahkan oleh Allah. Sehingga ketika seorang sujud, maka itu adalah sebuah ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik kepada orang tua ataupun kepada siapapun, maka seorang tidak boleh sujud dalam bentuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila melakukan hal tersebut termasuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa, Allah perintahkan dalam banyak ayat dan Rasul perintahkan dalam banyak hadis yang berkaitan dengan doa. Maka ketika berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memalingkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ketika seseorang berdoa dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mau bentuknya apapun, baik itu malaikat yang telah diutus, malaikat yang dekat dengan Allah ataupun nabi yang telah diutus oleh Allah, maka tidak boleh seseorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memalingkan doa tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah. Engkau menegakkan salat. Salat yang lima waktu ditegakkan, dijaga. Allah katakan hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat yang 5 waktu ini dan jagalah salat al-wusta yang terbaik yang di tengah, yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan ketika berdiri dalam melaksanakan salat untuk Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam keadaan takut, dalam keadaan diam, dalam keadaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun juga, tidak boleh. Nanti akan disebutkan lagi dalam hadis ini tentang bahwasanya salat itu adalah tiangnya agama ini. Tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun juga. Seseorang tidak boleh meninggalkan sholat. Mau sibuk apapun juga, apabila mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah bagi laki-laki, maka harus memenuhi seruan muadzin ini dalam rangka mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun juga. Ketika safar, tidak boleh waktu melakukan perjalanan kemudian sudahlah capek, nggak usah sholat. Sebagian orang menganggap ketika seseorang itu sholat seperti puasa. Kalau puasa ketika safar boleh tidak puasa. Sebagian orang menganggap demikian ketika menjalankan ibadah sholat yang 5 waktu ini. Ketika perjalanan sholatnya tidak dilaksanakan. Terkadang saya dapati di kereta 4 gerbong, 5 gerbong nggak ada yang sholat, terutama di waktu subuh nggak ada yang sholat. Sampai pernah waktu itu bawa seorang syekhnya bertanya, ini penumpangnya muslimin? Nggak muslimin sih. Antum azan, antum ingatkan, bangunin satu-satu, wah dikebukin kita. Ya, jadi tidak boleh ditinggal. Dalam keadaan safar pun harus dilaksanakan. Dalam keadaan sakit pun harus dilaksanakan semampunya. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk rebahan menghadap kiblat. Tidak bisa rebahan menghadap kiblat, terlentang. Tidak bisa terlentang dengan cara takbir, maka dengan cara melaksanakan dengan hatinya. Apabila sebelumnya masih bisa menggunakan mata, dengan mata. Apabila tidak bisa menggunakan mata, dengan hati. Terus tidak boleh meninggalkan sholat walaupun selama hati ini masih memahami perintah dan larangan. Kalau terlambat bangun tidur misalnya, sholat bangunnya itu jam 10 siang misal,
Ini bukan saya membenarkan perilaku ini, misal saja. Ada orang bangun, ya Allah subuhnya ketinggalan, bangun jam 10 siang. Gimana subuhnya? Tetap dilaksanakan. Kata Rasulullah, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran waktu sholat, maksudnya waktu sholat tiba dia masih tidur, dibangun-bangunin tidak bisa bangun misalnya, disiram juga masih tetap enak tidur misal, maka ketika bangun jam 10, jam 9 dia bangun tuh sambil air wudhu dan sholat, tidak bisa ditinggalkan. Dan misalnya seorang terkadang dalam perjalanan kesibukan yang tingkat tinggi lupa dengan sholat, misal dia ingatnya misalnya sholat asar dia lupa, kemudian ingatnya 5 hari kemudian. Karena pernah terjadi sama saya ya kawan. Pernah terjadi. Saya jam 12 malam sampai rumah, lagi capek-capeknya habis perjalanan, saya ingat Isya 4 hari kemarin sholatnya di mana ya? Ketinggalan. Nah, kalau waktu ingat langsung sholat apa yang waktu itu kita lupa, kita terlupa dengan sholat. Jadi sholat itu tidak bisa ditinggal dalam keadaan apapun juga. Wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait. Dan rukun Islam yang berikutnya adalah menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Dan ini adalah perkara-perkara yang wajib, yang dengannya seseorang ketika melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan lagi, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau saya kabarkan kepada engkau tentang pintu-pintu kebaikan yang lain? Yang tadi kan sebelumnya yang disebutkan adalah rukun Islam. Yang 5 yang semuanya adalah wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan setelahnya ada perkara-perkara, perintah-perintah yang perintah tersebut tidaklah menjadi sesuatu yang wajib, akan tetapi apabila dilaksanakan maka akan menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sebutkan apa? As-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Dari api neraka. Dalam perisai dari apa? Dari seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya puasa seseorang adalah perisai. Dalam hadis yang mungkin waktu kita bujangan apal hadis apa? Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Antum waktu bujangan apal enggak? Wahai para pemuda, siapa yang di antara kalian memiliki kemampuan maka hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah seseorang akan lebih mampu menundukkan pandangan matanya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsanu lil farj. Dan ketika seseorang menikah maka kehormatannya akan lebih terjaga dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah katakan, faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Maka siapa yang tidak mampu menikah maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wija, satu perisai yang dengannya seseorang akan menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu Rasulullah katakan sebuah perisai, sebuah pembatas antara seseorang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu agar kalian bertakwa. Dengan puasa yang kalian laksanakan, menahan diri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dari apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika menahan diri dari makan, minum, syahwat, itu semua halal baginya, ia tinggalkan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila yang halal-halal saja ia tinggalkan, maka yang haram-haram di luar bulan Ramadan ataupun ketika dia tidak berpuasa, pasti lebih dia tinggalkan lagi. Maka apabila seorang dalam keadaan demikian, telinganya berpuasa, matanya berpuasa, mulutnya berpuasa, anggota badannya berpuasa, maka ketika berpuasa demikian, maka puasanya akan menghantarkan dirinya kepada ketakwaan. Ketakwaan itu adalah perisai antara seseorang dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perisai yang ia lakukan di dunia akan menjadi perisai antara dia dengan api neraka. Sehingga puasa adalah perisai bagi orang-orang yang puasanya sampai ke la'allakum tattaqun. Sebagaimana ketika berpuasa ia tertahan dengan puasanya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di akhirat kelak, maka ia akan mendapatkan perisai antara dirinya dengan api neraka. Paham ikhwan? Dalam banyak hadis disebutkan tentang perisai yang berkaitan dengan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan hal tersebut di banyak hadis. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "As-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Puasa itu adalah perisai yang dengan perisai tersebut seorang hamba melindungi dirinya dari api neraka sehingga dia selamat dengan ketentuan seperti yang tadi saya jelaskan. Apabila puasanya itu benar-benar menjadi perisai antara dia dengan kemaksiatan, maka puasa yang ia lakukan menjadi perisai antara dia dengan api neraka. Dalam satu hadis Rasulullah katakan, "Man shama yauman fi sabilillah ja'alahu Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ard." Siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah. Di jalan Allah artinya dalam keadaan ikhlas kepada Allah, dalam rangka mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan antara dia dengan api neraka pada hari kiamat parit, yang paritnya itu seluas antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Dengan ketentuan apabila ketika dia berpuasa bukan hanya puasa dari makan, minum, syahwat saja, akan tetapi berpuasa juga dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-siyamu junnatun ma lam yakhrikha." Puasa itu adalah perisai selama ketika dia berpuasa tidak melobangi puasanya dan perisainya tersebut. Melobangi dengan apa? Merusak dengan apa? Dengan perkataan-perkataan yang kotor. Dengan kadang dengan perbuatan-perbuatan jahil. Sehingga perbuatan-perbuatan jahil, perkataan-perkataan yang kotor,
maka hendaklah dijaga ketika seseorang berpuasa, karena mulutnya juga harus berpuasa dari ucapan-ucapan yang batil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, as-siyamu junnah, puasa itu perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yajhal. Fa in imru'un sabahu falyaqul inni imru'un shaimun. Apabila salah seorang di antara kalian dalam berpuasa di siang harinya, maka kata Rasulullah, janganlah dia berkata dengan perkataan yang kotor. Perkataan-perkataan kotor itu tidak layak untuk diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Walaupun ucapan-ucapan tersebut itu sudah biasa kita dengar di jalanan, akan tapi orang-orang yang beriman tidak boleh melakukan hal tersebut. Tidak boleh mulutnya menjadi sarang kebun binatang. Lebih-lebih ketika ia lontarkan kepada anak dan keluarganya, maka ini tidak boleh. Rasulullah katakan, la yakunul mu'minu badhi'an. Seorang mukmin tidak boleh berkata dengan perkataan yang kotor. Tidak boleh memaki dengan makian yang kotor, tidak boleh. Lebih-lebih ketika seorang berpuasa. Wala yajhal, dan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan bodoh. Fa in imru'un sabahu falyakul inni imru'un shaimun. Perbuatan bodoh itu seperti apa? Seperti ghibah, seperti dusta. Walaupun bercanda enggak boleh. Bercanda kemudian dusta itu adalah sebuah dosa. Kalau mau bercanda, canda yang tidak ada dusta. Canda yang tidak boleh menyakiti seorang, lebih-lebih body shaming, tidak boleh seorang yang dengannya tersinggung dan marah itu tidak boleh, walaupun yang lainnya tertawa terbahak-bahak, itu tidak boleh. Fa ini mru'un sabahu falyakul inni mru'un shaimun. Apabila seseorang ada yang mencela orang yang berpuasa, falyakul, maka hendaklah dia jawab kepada orang yang berpuasa, maaf, kepada orang yang mencela dengan apa? Sesungguhnya saya lagi berpuasa. Diucapkan secara jahar, secara terang-terangan kepada orang yang lagi marah. Misalnya orang yang di depan kita ini salah tetapi tidak mau tahu, maunya damprat kita, marahin kita, sedangkan kita lagi dalam keadaan berpuasa. Maka Rasulullah katakan, falyakul, hendaklah dia berkata kepada orang ini dengan terang-terangan, saya ini lagi puasa. Sehingga apabila orang tersebut lagi berpuasa di bulan Ramadan misalnya, dia ingat dengan puasanya. Dan apabila dia tidak berpuasa, maka dia tahu bahwasanya kita yang ada di hadapan ini bukan takut, bukan juga kalah, bukan juga merasa salah, akan tapi kita tidak meladeni karena apa? Dalam keadaan kita ini berpuasa dalam rangka menjaga puasa kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis apa? Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sesungguhnya dan sedekah itu akan memadamkan dan menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana api sebagaimana air memadamkan api. Sedekah sesungguhnya akan memadamkan kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api apabila disiramkan kepada api. Menunjukkan ini keutamaan dari bersedekah, bahwasanya bersedekah akan menghilangkan kesalahan-kesalahan seseorang. Bersedekah adalah amalan yang dengannya seseorang membantu orang lain. Apabila dilakukan, maka amalan yang ia lakukan ini menjadi penopang dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang ia mampu, tidak harus menunggu kaya untuk seseorang bersedekah, tidak harus. Rasulullah katakan, wattaqun nar bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada api neraka dengan cara bersedekah walaupun dengan sepotong
Korma dibagi dua, kita punya satu korma dibagi dua, yang lain kita sedekahkan. Maka tidak harus kita menunggu kaya. Apabila kita punya 2.000, 3.000, yang hal tersebut bisa kita sisihkan dalam rangka kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya kita akan mendapatkan keutamaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menghilangkan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Lebih-lebih apabila seorang ketika melakukan sedekah tersebut dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak dia infokan kepada orang lain, akan tetapi ia lakukan secara sembunyi-sembunyi, walaupun nilainya kecil. Ingat, nilai yang kecil ini apabila diiringi dengan ikhlas kepada Allah akan menjadi besar. Apalagi apabila kemampuan kita hanyalah segitu, maka kita terus latih diri kita untuk senantiasa bersedekah walaupun dengan nilai-nilai yang sedikit. Lebih-lebih apabila kita jalankan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Rasulullah katakan, inna sadaqatas sirri la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatas su'. Bahwasanya sedekah seseorang secara sembunyi-sembunyi maka akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa tadfa'u mitatas su', dan akan menghalangi seseorang untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sedekah secara sembunyi-sembunyi, sehingga ketika kita bersedekah, orang yang kita sedekahi tidak tahu bahwasanya kita itu bersedekah kepadanya. Disebutkan bahwasanya Ali ibn al-Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang dikenal orang yang tidak dikenal sebagai orang yang dermawan. Paham enggak? Orang yang sehari-hari itu orang tidak pernah melihat dia itu bersedekah. Dia orang alim, punya ilmu, ahli ibadah, tapi tidak dikenal oleh orang lain sebagai orang yang ahli sedekah. Tapi ketika wafat, di pundak beliau itu ketika yang mandikan jenazah itu memandikan, ada bekas hitam di pundaknya. Habis ngapain itu? Jadi dia ini kalau malam bawa gandum, kemudian dibagi-bagikan dan ditaruh di depan pintunya para fuqara. Sehingga orang-orang fakir miskin di kota Madinah merasa tercukupi ketika ada Ali ibn Husain ini. Dan ketika Ali ini wafat, maka subsidi gelap itu mereka kehilangan. Dari ini subsidi ini kemana? Biasanya pagi mau sholat subuh buka pintu ada gandum, ada buat makan hari ini, gak taunya sekarang tidak ada. Ali bin Husain rahimahullah melakukannya dalam keadaan diam-diam dan tidak diketahui oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 271, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Apabila kalian menampakkan sedekah kalian, maka alangkah baiknya. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum. Dan apabila kalian memberikan sedekah itu, kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada para fakir miskin dalam keadaan sembunyi-sembunyi, maka itu lebih baik untuk kalian dan akan menghilangkan dosa-dosa kalian. Di bagian pertama dari ayat ini Allah katakan ketika seseorang menampakkan sedekah, maka itu adalah perkara yang baik apabila melakukan hal tersebut dalam rangka memberikan suri tauladan kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Misalnya ketika sholat kusuf atau sholat khusuf, sholat gerhana. Sholat gerhana dianjurkan untuk bersedekah. Kemudian orang pada diam saja, khotibnya bicara, silakan antum bersedekah. Kemudian salah satu di antara kita
mengeluarkan duit dari dompetnya 50.000 nih, saya duluan ya. Saya duluan nih mulai bersedekah. Nah, ini menampakkan sedekah, dan ini baik apabila ada kemaslahatan berupa orang-orang terlecut untuk melakukan sedekah seperti dirinya ketika melihat orang tersebut melakukan sedekah. Akan tetapi apabila tidak ada faedah yang demikian, orang tidak menjadi suri tauladan, tidak ada faedahnya ketika seorang update status nih, saya sedekah hari ini 100.000, nggak ada faedahnya, maka ditakutkan dia terjangkiti penyakit ria, dan lebih baik melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi, sehingga Allah katakan wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Dan apabila kalian menyembunyikan dan memberikan sedekah kepada para fakir miskin, maka itu lebih baik. Lebih baik apabila tidak ada kemaslahatan seperti yang tadi saya sebutkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari dibangkitkan manusia, maka di hari tersebut ketika manusia kepayahan, maka tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang ketika bersedekahnya dia sembunyikan. Saking benar-benar dia sembunyikan amal ibadahnya ini sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Artinya kerabat-kerabat terdekat saja tidak tahu, anaknya tidak tahu, istrinya tidak tahu, tidak ada. Sehingga amalan yang ia lakukan menjadi suatu rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah sebutkan wa salatul rajuli fi jawfil laili, dan salat seseorang di kegelapan malam. Ya, makna dari hadis ini bahwasanya salat seseorang di tengah kegelapan malam, dia berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu keutamaannya memadamkan kesalahan-kesalahan seperti keutamaan dari sedekah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah azza wa jalla wa manhatun 'anil itsmi wa takfirun lis-sayyi'at." Rasulullah katakan, bagi kalian itu hendaklah melaksanakan salat malam. Karena salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan kalian ketahui bahwasanya salat malam adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintah, ajang curhat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika di sepertiga malam terakhir dia salat, tidak harus 11 rakaat. Kalau mampu 3 rakaat, kalau mampu 2 rakaat, yang penting melaksanakan qiyamul lail. Maka amalan tersebut manhatun 'anil its, akan menjadi penahan orang tersebut untuk melakukan dosa. Yang sebelumnya mudah untuk bermaksiat, mudah untuk melakukan perkataan-perkataan yang dosa, lebih ketika dia melaksanakan qiyamul lail, salat malam, maka dia akan mendapatkan dalam dirinya rem untuk berhadapan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa takfirun lis-sayyi'at, dan menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.